Halo semua, kembali lagi bersama Hartri, virtual chemist dan teacher yang akan menemani kalian dalam mempelajari kimia. Kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita pada Hartri Class. Sudah pada nggak sabar kan? Ayo segera kita mulai. Sebelumnya kita belajar tentang klasifikasi dari materi itu sendiri kayak bagaimana. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal belajar bagaimana sih fasa dari materinya itu dan bagaimana perubahannya. Bakal kita tinjau secara kimia. Oke, poin-poin penting yang bakal kita bahas hari ini adalah bagaimana states dari suatu matter. Nah, ini penting karena kita harus mengetahui fasa dari suatu materi itu seperti apa. Gitu. Dan yang kedua, kita akan melihat dari fasa-fasa tersebut, kita lihat sudut pandangnya secara molekular bagaimana. Nah, ini kimia banget kalau saya bilang. Dan yang terakhir, kita akan melihat bagaimana perubahan dari suatu fasa. Gimana sih dia berubah? Oke, sepertinya udah pada nggak sabar nih. Langsung aja yuk kita bahas apa itu states of matter atau fasa dari suatu materi. Pada prinsipnya, setiap materi memiliki fasanya masing-masing. Nah, di kimia secara umum kita mempunyai 3 fasa, yaitu fasa padat, fasa cair, dan fasa gas. Kita ambil contoh yang paling simpel yaitu air. Air pada umumnya kita lihat ya, pasti selalu bentuknya kayak cairan seperti itu, ya kan? Nah, tapi saat kita bekukan, dia bakal berbentuk padat. Ya, kita sebut itu es batu. Nah, itu fasa padat dari air. Dan saat kita rebus air, akan muncul uap-uap air di situ. Nah, itu fasa gas dari air. Tadi kita sudah melihat bagaimana bentuk fisik dari setiap fasa, yaitu fasa padat, fasa cair, dan fasa gas. Selanjutnya kita akan masuk lebih dalam dan akan mempelajari bagaimana fasa-fasa tersebut ditinjau dengan sudut pandang molekular. Kenapa sih harus ditinjau secara molekular? Karena saat kita meninjau secara molekular, kita bisa melihat struktur atom dari masing-masing fasa. Dalam kimia, ini sangatlah penting, karena struktur dari atom itu menentukan sifat-sifatnya. Berbeda struktur, berbeda juga sifatnya. Nah, ini yang harus jadi main concern dari seorang kimiawan. Oke, kita bahas saja satu persatu. Atom dalam fasa padat itu sangat berdekatan dan sangat rapih. Bisa kita lihat kayak berbaris di situ. Nah, kita bisa lihat juga ruang gerak untuk atomnya itu sangatlah kecil, bahkan mungkin nggak ada sama sekali. Nah, untuk fasa cair, atomnya sama seperti fasa padat, yaitu dia berdekatan satu sama lain, tapi dia nggak kaku. Dan kita bisa lihat ruang geraknya sangatlah luas, dia bisa bergerak kemana aja secara bebas. Berbeda dengan fasa gas itu dipisahkan oleh jarak dan bisa bergerak kemana aja. Kita bisa melihat interaksinya sangatlah kecil dari masing-masing atom. Kalau tadi kita sudah mempelajari bentuk fisik dari setiap fasa, lalu bagaimana sih pandangan molekular terhadap suatu fasa? Nah, yang terakhir kita akan mempelajari bagaimana perubahan dari fasa tersebut. Coba kita kembali ke contoh yang awal, yaitu air. Nah, kita bisa lihat es batu bisa menjadi air dalam fasa cair itu dengan cara kita lelehkan. Nah, air bisa kita ubah menjadi uap air itu dengan cara kita didihkan. Nah, uap air bisa nggak sih kembali ke fasa cair? Ya bisa, kita lakukan kondensasi. Nah, terus kalau fasa cair bisa kembali jadi es batu? Bisa, kita bekukan. Nah, proses ini disebut dengan perubahan. Nah, dalam kimia kita mempelajari 2 perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan-perubahan ini bakal kita lanjut di pembahasan berikutnya. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari kelas kita hari ini. Up next, kita akan mempelajari tentang perubahan dan sifat dari suatu materi. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan pencet like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.